Hal yang paling bikin saya jadi merasa deg kayak gitu, suatu ketika anak-anak harus datang ke sekolah untuk mengambil soal seperti itu. Ketika saya berjalan menuju kelas kayak gitu, mereka tiba-tiba bilang, ada monster, ada monster. Monster? Mereka lagi ngomongin siapa kayak gitu. Nah, mereka ternyata ngomongin kita sebagai gurunya kayak gitu. Itu tuh momen dimana saya tuh jadi ngerasa mikir, semenyeramkankah itu saya? Di situ kemudian saya nanyain ke anak-anak, kenapa kok tadi bilang monster kayak gitu? Iya, Bu Guru itu kalau marah kan menakutkan. Kita jadi kayak ketemu sama monster. Wow, monster. Ini kan guru ya, yang harusnya dekat sama anak, kita yang harusnya bareng sama mereka, tapi anak-anak menganggap jadi monster. Itu hal yang betul-betul membuat saya jadi berpikir ulang, apa sih yang salah? Ada apa yang salah sama saya? Seperti itu. Kemudian akhirnya saya berpikir, oh iya, ternyata saya tidak membangun kedekatan cukup baik dengan anak-anak ini. Apalagi di masa pandemi ini kan susah sekali kan, anak-anak masih baru. Kemudian belum terlalu mengenal saya juga tidak terlalu mengenal mereka. Nah, disinilah titik balik yang kemudian saya menyadari bahwa ya, kita perlu kenalan lagi. Karena kita awalnya kan memang harus full daring seperti itu ya. Sementara banyak sekali orang tua yang hidupnya untuk membayar kehidupan sehari-hari pun itu harus betul-betul berjibaku seperti itu. Sampai suatu ketika saya mencoba menghubungi tapi nggak pernah kehubung. Saya telepon, saya WA, nggak pernah juga terjawab. Sementara tugas anak akan semakin menumpuk setiap harinya. Ternyata kehidupan keluarga ini betul-betul tergantung dari hasil jualan mereka. Nah, sementara mereka ini jualan di candi yang selama pandemi otomatis tutup kan. Gimana mungkin mereka bisa mencukupi kebutuhannya? Apalagi membeli pulsa, membeli kuota kayak gitu. Ya itu kesulitan mencari kuotanya ini yang menjadikan saya tidak bisa menghubungi mereka. Dari sinilah kemudian, oh nggak bisa nih, kalau pembelajaran tuh harus seperti ini terus. Kemudian saya membuatlah berbagai macam LKS, membuat tugas yang saya print, kemudian saya fotokopi dan saya kirimkan ke rumah mereka. Ketika ada masalah ini, ternyata yang paling mengharukan tuh ternyata banyak orang tua yang tanggap. Ini yang sangat mengharukan. Ketika mereka kemudian saat pembagian kuota, karena memang uang bos bisa untuk membeli kuota ini, mereka bilang, "Mah, sebagian dari punya saya," mereka bilang ke saya, "sebagian punya saya, silakan diberikan kepada anak ini." Ini adalah momen-momen di mana saya merasa sebagai guru, sebagai orang tua tuh merasa sangat wow. Ya, kita sama-sama sedang kesulitan, tapi mereka pun tetap mau berbagi. Kuota yang nggak seberapa diberikan dari sekolah, mereka berikan kepada anak yang kekurangan ini. Ini membuat saya merasa penuh sebagai guru, sebagai orang tua dari anak-anak ini. Mereka bukan anak-anak saya, tapi saya merasa kayak mereka tuh menolong anak saya, menolong banget, membantu seperti itu. Hal yang nggak sempet kepikiran kayak gitu, karena biasanya kan hanya oh iya mereka kurang kayak itu, ya sudah jatahnya sudah segitu saja. Tapi ternyata ada orang tua lain yang peduli kemudian memberikan kepada anak ini. Rasa-rasanya waktu kerja tuh nggak cuma dari pukul 7 sampai pukul 2 seperti yang biasa. Bahkan sampai tengah malam karena orang tua baru pulang kerja. Jadi kita juga masih ngecekin juga kayak gitu. Jadi rasa-rasanya pandemi itu bukan sebuah masalah kalau memang kita semua saling bergandeng tangan. Orang tua, murid, kami para guru saling bahu-membahu. Rasa-rasanya pandemi ini bisa cepat kita hadapi bersama. Salam Guru Belajar, ayo belajar bersama.